Selamat pagi, salam jumpa lagi. Apa kabar Anda sekalian? Semoga tetap sehat, terus ceria dan senantiasa semangat. Dan juga semoga Anda sekalian tetap diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mungkin kita pernah dibantu oleh orang di saat kita susah. Coba ingat. Orang itu datang, memberikan bantuan, dan kemudian ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Nanti, kalau ada apa-apa, silakan kontak saya. Nanti, kalau ada apa-apa, silakan kontak saya. Kata-kata yang terucap dari orang yang membantu kita itu pasti memberikan pengharapan. Ada sebuah keyakinan dalam diri bahwa akan ada orang yang memberikan kepastian, yang memberikan jaminan, dan yang memberikan kekuatan, dan tentunya memberikan pengharapan kepada kita. Kata-kata yang keluar dari mulut orang tersebut membuat kita yakin bahwa tak akan ada sesuatu yang perlu dicemaskan, seperti matahari yang senantiasa menjanjikan pengharapan untuk terbit setiap hari dan menyinari kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang kita renungkan kali ini yang diambil dari Matius bab 7 ayat 7-12 berkisah tentang Yesus berkhotbah di bukit dan di hadapan para murid-muridnya ia berkata, "Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Apa yang diungkapkan oleh Yesus ini tentu memberikan pengharapan, memberikan sebuah keyakinan bagi kita bahwa Allah memiliki hati yang berbelas kasih, memiliki hati yang terbuka, memiliki hati yang maha rahim untuk memberi apa yang kita minta dan juga membukakan pintu bagi kita yang sedang mengalami kesulitan. Kasih dan cinta Tuhan itu tinggi melebihi gunung Ranaka sekalipun, sabarnya panjang sekali, melebihi panjangnya sungai Vaipesi, dan cinta Tuhan itu dalam, lebih dalam dari laut Sabu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mendengar kata-kata Yesus tadi, mintalah kamu akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, maka ada keyakinan yang tumbuh dalam diri kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kita, dalam segala apa-apa dalam hidup kita. Dan ini bukan salah, ini juga menunjukkan penyerahan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tapi kadang tidak kita sadari, seringkali kita menempatkan Tuhan sebagai pemilik online shop. Jadi kita bayangkan Tuhan itu punya toko besar dan segala barang ada di sana, dan kita pun bebas memilih sesuai yang kita inginkan dan kita minta. Dan setelah kita lihat barang yang cocok, kita tekan masuk ke keranjang pembelian, membeli, lalu kemudian duduk santai di rumah dan menunggu kapan barang itu datang. Tetapi sebenarnya kalau kita renungkan bersama, terkabulnya permintaan kita ketika kita mencari dan mengetuk tidak saja ditentukan oleh kerja Allah, rahmat Allah, tetapi juga menuntut usaha yang sepadan dari kita. Konkretnya begini, tidak cukup kita meminta lulus ujian misalnya, tapi kita tidak berusaha untuk belajar dengan tekun. Atau tidak cukup kita meminta
sukses dalam karier dan usaha kalau kita tidak mengembangkan kemampuan kita dan tekun bekerja. Atau tak cukup kita hanya menyiapkan lahan pertanian kita misalnya. Polika trede ta mori sampai akon le aikin katite. Atau tak cukup juga kita berdoa minta jodoh kepada Tuhan. Kalau kita cuma tinggal di rumah saja, lalu kemudian berharap Tuhan memberikan jodoh. Jadi tak cukup kita cuma lengkung di rumah, tetapi juga mesti lenting untuk mencari, menemukan dia si jantung hati tersebut. Singkatnya begini, permintaan kita apapun tentu kita pasrahkan kepada Tuhan, tetapi juga menuntut usaha dan kerja keras dari kita. Tentang hal ini kita bisa ingat kisah pergandaan roti. Waktu itu orang banyak sedang kelaparan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi karena para murid tidak tahu harus melakukan apa, Tuhan Yesus pun bertanya, apa yang ada padamu? Mereka menjawab, yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan apa yang terjadi kemudian? Setelah Tuhan Yesus mengucap syukur dan berkat, maka dari 5 roti dan 2 ikan itu kemudian bisa mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan sisanya 12 bakul penuh. Artinya apa? Tuhan tidak membuat mujizat, membuat situasi bahagia dari kekosongan. Maka 5 roti dan 2 ekor ikan adalah lambang usaha kita yang kemudian digenapi oleh rahmat dan berkat Tuhan. Maka ketika hari ini Anda meminta kepada Tuhan, Tuhan juga mungkin bertanya kepada kita, apa yang ada padamu? Selamat berakhir pekan, salam sabda, salam sehat, salam 5M.